Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, 1 jam pelajaran kalian saya akan gunakan untuk bahas materi-materi untuk masuk sekolah kedinasan. Dimana masuk sekolah kedinasan ada namanya SKD, seleksi kompetensi dasar. Dimana itu ada TWK, tes wawasan kenegaraan, TIU, tes intelijensi umum. Dimana tes intelijensi umum itu ada numerik. Ini contohnya ini numerik deret. Ada juga matematika dasarnya yang seperti perhitungan cepat ya. Jadi satu soal kurang lebih 50 detik harus dikerjakan. Tuh walaupun PG tapi lumayan sulit. Nah ini contohnya ini. Kita akan bahas tentang deret, bagaimana cara mengerjakan deret, bagaimana pola-polanya, dan selanjutnya nanti akan saya bahas mengenai tes koran, tes hitung koran, yaitu tes Kraepelin dan Pauli. Itu untuk masuk ke TNI dan Polri itu ada tes koran juga, dan untuk masuk ke perusahaan bisa juga ada tes koran juga, seperti psikotes. Nah, untuk masuk ke sekolah kedinasan tadi ada SKD, seleksi kompetensi dasar, tadi ada TWK, TUU, terus ada tes kemampuan pribadi atau TKP gitu. Jadi ada 3 kategori. Tes kemampuan pribadi itu bagaimana cara kalian, profesionalitasnya kalian dalam menghadapi sesuatu. Jadi misalkan kalian di jalan ada orang yang ketabrak, apa kalian membantu atau kalian lebih memilih untuk berangkat kerja atau berangkat kuliah atau apapun itu. Bagaimana kalian mendahulukan sosial atau mendahulukan tanggung jawab kalian gitu. Jadi kalian lebih mendalami itu, dan itu skornya 1 sampai 5. Oke, sekarang kita langsung bahas ke numerik deret. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang SBM dan SBM fisika mungkin ya. Nah, ada beberapa pola. Yang pertama itu pola deret berupa penyebelahan, perkalian, pembagian, dan pengkuadratan. Nah, ini masih pola dasar ya. Ini belum ada yang diribet-ribetin. Nah, contohnya berarti ini biasanya cuman ada beberapa bilangan saja. Ini ada 4 bilangan, yang satu dihilangkan kan ya, yang dicari. Nah ini yaudah kita langsung kurangin saja. Ini sama ini berarti kurangnya berapa nih? 564, 453. Ini 1, berarti ini kurang 1, ini kurang 1, berarti 111 ya. Berarti ini tinggal 231 tambah 111, jadi 3 4 berapa tuh? 3 4 2 3 4 2, tinggal tambah 111. Nah untuk selanjutnya seperti ini kan 8 nama 2 itu sepertinya bukan, ini kalau misalnya kita langsung sini pasti penjumlahan kan, tapi pas dilihat dari sini 64 128 gitu. 428 berarti ditambahkan bilangan ini atau dikali 2, jadi 64 kali 2 128. Ini kan 4 kali 2 gitu ya, 8, berarti 8 kali 2 ini 16, ini 16, berarti 16 kali 2 32. Jawabannya yang ini. Yang nomor 3 juga sama, 3 7, itu kan selisihnya ini 4 ya, ini 4, 7 kali 15, 15 kurang 7, sisinya 8. Nah coba yang ini 127 255, ini sepertinya kelipatan dikali 2 seperti di atas ya. Berarti ini 8, ini 16, 32, ini 64. Nah yang ini baru 128 gitu. 127 tambah 128 jadi 205. 7 tambah 8 itu 15. 2 tambah 2 4, tambah 1 tadi yang disimpan jadi 5 gitu. 1 tambah 1 2. Nah berarti 15 tambah 16
itu 15 tambah 16 itu 31. 31 yang ada 31 cuma ini doang, berarti udah ini. Jadi kalian kalau misalkan ada yang satu udah mendekati, ya udah 31, ya udah pilih aja. Yang ini gak usah kalian hitung lagi. Ini kalau ditemu polanya, udah cukup cari satu aja, ya udah kalian pilih itu. Kecuali kalau ini ada 31 nya ada dua opsi. 16 15 tambah 16 31, 31 tambah 2, 31 tambah 32 itu 63. Udah pasti yang A. Itu yang A. Kemudian yang B. Nah, ini yang udah diribet-ribetin nih. Nah, kalau udah kelihatan banyak buat angkanya, ini udah pasti kita curiga nih. Wah, ini pasti lebih dari satu deret. Kalau tadi satu deret, yang ini lebih dari satu deret. Contohnya gimana? Angkanya naik turun. Angkanya naik, tapi kemungkinan ada yang turun gitu. Jadi naik turun nih. Nggak pasti kayak tadi naik 2 atau kali 2 gitu. Atau angkanya kembar di tengah. Gitu. Jadi contohnya ini. Nomor 4. Mana yang angkanya sama di setiap setiap sini tuh ada yang sama pasti ini 19 ya. Nah, ini kita curiga ini 19 diselipin gitu. Ini namanya sisipan. Ini ada tiga baris, tiga deret berarti kalau misalnya di sini ada titik-titik lagi, ini kita pilih 19. Kan ini ada titik-titik, ini pilih 19 gitu. Nah, coba kita lihat, berarti ini kesini nggak mungkin kan, dia kurang, pasti dia lompat 2 sepertinya. 49 kurang 42 itu 7 kan, di sini 7. Nah, 49 ke 56 juga 7, pas banget nih. Berarti 56 ke sini tambah 7 lagi. Tambah 7 lagi berarti 56 tambah 7 63. 63 berarti yang ini, udah pasti yang ini. Nah, kemudian ini 13 sama 19. 13 sama 19 itu kan dia selisihnya 4. 6 ya, maksudnya 6. 6 ini kesini juga 6. Isi 2 angka berarti ini ke sini. Sini 6 berarti 25 tambah 6 31. Itu jawabannya adalah C. Nah, ini kita kalau ngeliat ada angka yang sama berarti itu. Ini angka yang sama dan ini polanya naik turun pasti dia selisih gitu atau lompat gitu ya. Ini melompat, deret melompat. Jadi lebih dari satu deret, ini ada deret 19. 19 sama. Ini ada deret 7 tambah 7 tambah 7. Ini ada deret tambah 6 tambah 6 tambah 6. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini 12 ke 9 kan dia berkurang ya. Ini berkurang 3. Karena kan kalau 12 ke 9 tiba-tiba langsung ke 9, terus 9 ke 8, 8 ke 6, ini kan kalian pasti bingung. Kok ini 9-nya cuma ada 2, di sini nggak ada 2 lagi. Apakah ini 99 juga? Tapi kalau di opsinya nggak ada gitu kan ya. Wah, ini berarti ini ada 2 deret nih gitu. Karena ini naik turun. Dari 99 tetap kan 98, 86, 7. Turunnya nggak stabil gitu. Nah, ini kurang 3, jadi pasti ini deret lompat nih. Ada 2 deret dan dia bilangannya lompat. 8 ke 9 itu kan min 1. Ini 9 ke 6, ini min 3 kan. Berarti benar. Min 3, min 1. Ada deret min 3, ada deret min 1. 7 ke 8, min 1. Berarti 6. Ini berapa nih? Berarti 3 kan. Karena min 3. Kurang 3. Ini 7.
min 1 berarti sini 6 gitu, jadi 36 jawabannya A. Yang 3 dan 6 karena dia pola deretnya min 1 dan min 3. Selanjutnya 18, 26, 27, 27. Nih yang ini 27, 27, 36, 36, 45. Apakah ini 45 juga? Nah, jadi kita buat polanya. Ini pasti pola loncat. Jadi jangan kira-kira ini 45 juga. Siapa tahu ini kayak di atas hanya mengecoh. Ini 99, ini nggak mungkin kan 77 gitu. Jadi kita buat pola-pola loncat aja. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini 18 ke 27 atau 27 dikurang 18 kan 9. 36 kurang 27 9 juga. Nah, pasti ini tambah 9 lagi kan. Berarti 36 tambah 9 itu 45. Ini 9, ini 45. Nah, ini 27, 36, 36 kurang 27. Ini 9 juga. Ini 9 juga. Nah, ini kesini juga berarti 9. 45 tambah 9, 5, 4. Nah, ini polanya. Berarti yang C. Gitu. Jadi kalau udah tahu ini ada yang sama, pasti dia lompat-lompat. Jadi kita buat aja diagonal kayak ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, pola selanjutnya yaitu Fibonacci. Ciri Fibonacci itu angkanya ada yang sama gitu di ujung. Di awal itu angkanya ada yang sama. Ada angka kembar. Nah, berikutnya adalah hasil penjumlahan. Kayak ini 11 berarti yang ini 5 sama 8 13 kan. 5 tambah 8 13. Ini ditambah dulu baru hasil taruh sini. 8 tambah 13 itu 2 1. Kayak gitu. Nah, ini berarti 1 ini 1 tambah 1 2. 2 tambah 1 3. 3 tambah 2 5. Ini 2 dan 3. Seperti itu. Jadi dia itu ada cirinya, ada angka kembar di depan. Kalau nggak ada angka kembar, dia itu dicoba dijumlah-jumlah seperti ini. Ini hasil yang deret di depan ini hasil jumlah 2 deret sebelumnya. Nah, selanjutnya nomor 8. Nah, ini udah ada kan ya, 1 1 2 3. Berarti ini 2 tambah 3 5. 3 tambah 5 8. Jadi 5 8 yang C. Jadi ada cirinya, ada angka yang sama atau bisa dijumlahkan. Jadi deret yang ini merupakan jumlah 2 deret sebelumnya. Nah, yang ini diselingi huruf-huruf atau ada yang pakai huruf panda. Saya juga belum tahu ya sebenarnya huruf panda itu sebenarnya ada nggak atau keluar nggak gitu. Kayak misalkan L sama dengan 5. Jadi huruf apa yang disusun-susun gitu kan, kayak di Instagram, di IG gitu. Jadi misalkan disusun L sama dengan 5 berarti disusun lagi M itu berarti 6. Nah, angka huruf kelima kan A B C D E, ini kan E berarti ini sama dengan F. Jadi kalian tambahin lagi gitu. Apakah maksud itu kayak sandi gitu ya, kayak sandi Morse. Tapi kalau ini deret biasanya diselingi huruf-huruf. Nah, contohnya ini di sini ada yang huruf yang sama atau ini ada yang sama ya. Ini MN, ini MN. Nah, berarti ini udah diselingi ini nih.
berarti GHI JKL ini MN lagi, berarti MNO terus MN lagi, PQR gitu. Jadi ini ada MN lagi di sini, jadi ini MN karena titiknya 2 di sini, berarti ini yang A. Nah, kemudian nomor 10 ini bisa diselingi lagi, berarti coba kita lihat ini A B C C D D. Ini bukan, ini gak ada ya, F juga gak ada, berarti kemungkinan A B C nya di sini seling ke sini, jadi pola loncat lagi C D E F. Nah, A B C D E F G H I J. Nah, ini berarti setelah F kan selisihnya 2 ya, 2 huruf. Ini G I J K L gitu. Setelah lagi apa? H. Berarti setelah KL M N. Jadi ini ada selingnya. Berarti sini adalah G K. Nah, suatu deret ini B M N D O P F Q R. Ini bisa kita ubah, kita ganti. Berarti ini B C, C nya sama dengan M D M N, ini E F, ini G. Jadi B C D E F G gitu. Berarti ini setelah F G ini H kan, ini H strip, tuh setelah QR S T strip T. Ini jadi I. Setelah itu jadi apa ini? Jadi J. Nah, nanti ganti lagi, ini jadi apa nih yang di sini? Ini kan IJK, ini kan K. Ini berarti di sini L. Nah, berarti setelah ini ST O P Q R S T U V gitu ya. Berarti WX di sini WX. Selanjutnya seperti itu. Ini adalah polanya. Berarti di sini ada 3 yang dicari, berarti H S T yang B. Oke, itu untuk deret seperti itu. Selanjutnya yang ini, tes koran. Tes koran itu ada 2, ada Kraepelin. Ini contoh kita pakai Kraepelin dulu. Jadi kalau di tes masuk TNI Polri atau masuk ke perusahaan kayak Astra atau otomotif gitu ya, itu pakai tes-tes seperti ini. Kalau Kraepelin ini dari bawah ke atas, maksudnya kayak gimana? Contoh seperti ini. 4 tambah 6 10, tulis 0, cuman tulis satu angka doang di sampingnya. 9 tambah 6 kan 4, 9 tambah 6 kan 15 ya, jadi tulis 5 kayak gitu. 5 tambah 9 14, tulis 4 seperti itu. Jadi kalau Kraepelin itu dikasih waktu di sini, timer kasih waktu berapa detik untuk satu barisnya. Nanti misalkan kalian udah sampai sini, kalian garisin, tandain seperti itu. Nanti pindah lagi di sini, kalian udah selesai sampai mana, garisin gitu. Setelah sampai mana, garisin. Jadi nanti akan membentuk grafik. Dilihat konsistennya.
Kalau kalian semangat di awal, di akhirnya sampai misalkan turun gini, itu nilainya agak rendah. Jadi kalau bisa konsisten, ini ya selingnya turun naiknya itu 222 gitulah. Jadi di sini tuh kalau misalkan 15 ya tulis 5. Di sini 5 sama 9 kan 14, tulis saja 4 kayak gitu. Jadi angka depannya nggak ditulis. Kalau 10 ya tulis saja 0. Kalau misalkan angkanya sini 2 tambah 3 kan berarti 5 ya. Ya tulis saja 5. Seperti itu. Jadi tambah terus sampai ke dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Kalau Kraepelin, tinggal lihat grafiknya seperti apa. Yang kedua itu Pauli. Hampir sama kayak Kraepelin. Cuman kalau Pauli itu 6 kan 13. 3 berarti 6 ke 3 kan 9. Terus 3 ke 2 5. Misalkan dikasih waktu setiap 30 detik, berarti misalnya ini 30 detik udah selesai ini. Nah, kasih garis seperti ini. Tadi lanjut lagi 2 ke 8 berarti 0. 8 ke 6 itu 4. 6 ke 2 8. Habis lagi waktunya misalkan 30 detik. Nah, lanjut lagi 2 ke 3 kan 5. Seperti itu sampai selesai. Oke. Untuk tugas kalian hari Jumat depan, ini dikumpulkan Jumat depan ya, sambil disambil aja kalau misalkan ada waktu luang. Ini kan buat tes kemampuan kalian berhitung juga, kemampuan untuk tes koran kalian juga kalau kalian pengen masuk TNI atau polisi atau mungkin mau masuk perusahaan besar. Jadi kalian ini di print semuanya di print. Di halaman 2 kalian buat tes, terserah kalian mau Kraepelin atau mau Pauli gitu. Yang penting setiap berapa ya, 30 detik 30 second ini kalian garisin mau Kraepelin mau Pauli terserah. Nanti kalian kan kalian tulis pokoknya sejujurnya kalian. Nanti dikasih waktu 30 second misalkan sampai sini. Ini kan Kraepelin nih, terus garis. Nah kalau misalkan Pauli kan misalkan dari bawah ke atas kan, Kraepelin dari bawah ke atas. Nah berarti dari sini garis, kita lanjut lagi pindah garis ke sini ini ke sini. Nah kalau Pauli udah otomatis pasti dia nggak sampai ke sini kan, kalau misalkan kalian cuma kasih berapa waktu doang. Ini misalkan ada berapa nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ada 30 second kali 22 berarti sekitar 11 menit. Jadi ini setiap pergantian 30 second 11 menit kalian harus selesaiin ini semua. Terserah mau Kraepelin mau pakai Pauli. Kalau Kraepelin berarti dari bawah ke atas seperti ini, pindah garis karena ini kan ada 22 garis dikali 30 second berarti 660 dibagi 60 detik berarti ada 11 menit. Jadi kalian bisa mau pakai Pauli 11 menit gak apa-apa, terserah, yang penting 30 second digarisin. Nanti di foto dikirim ke Google Form, nanti saya kasih Google Formnya hari Jumat, kalian kirim fotonya sekalian, nanti saya kasih tes untuk direct sekaligus untuk absensi minggu depan. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.